Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat iDream? Alhamdulillah hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani Anda. Hari ini kita kembali di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Kita akan membahas tentang psikologi pastinya dengan narasumber kita. Ini merupakan program kerjasama iDream Radio dengan Lembaga Yayasan Sahabatku, di mana nanti untuk Anda yang ingin berkonsultasi bisa download aplikasinya Sahabatku ya di Play Store, dan nanti Anda bisa berkonsultasi, punya permasalahan apapun, dan nanti akan dibantu dijawab oleh psikolog yang tergabung dalam Lembaga Yayasan Sahabatku. Nah, saat ini saya sudah bersama salah satu psikolognya nih, ya, yang juga berada di Lembaga Yayasan Sahabatku. Ada Mbak Fajri. Assalamualaikum Mbak Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Mas Rudi kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita bisa kembali berbincang lagi nih, Mbak Fajri. Beberapa waktu lalu kita juga sempat membahas tentang anak berkebutuhan khusus, terutama autisme ya waktu itu. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa nih, Mbak Fajri? Kali ini mungkin karena saya teman-teman psikolog yang lain kan insya Allah mungkin topik-topiknya sudah ini ya. Mungkin kalau saya spesialisasinya lebih ke anak berkebutuhan khusus ya Mas Rudi, supaya juga memberikan informasi kepada orang tua gitu ya, terutama orang tua yang memiliki kebutuhan anak-anak dengan berkebutuhan khusus, jadi lebih familiar lah ya, lebih aware dengan itu. Kali ini mungkin kita, kalau kemarin kita bahas tentang anaknya, khususnya remaja, sekarang kita bahas tentang orang tuanya nih, yaitu lebih ke kesehatan mental pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Oke, ini mungkin berupa tantangan tersendiri bagi orang tua ya, memiliki anak berkebutuhan khusus ya, betul, Mbak Fajri ya. Karena berbeda ya, yang dihadapi itu berbeda dengan orang tua pada umumnya gitu. Iya. Oke, apalagi orang tua yang memiliki anak normal aja udah satu challenging yang besar ya untuk mendidik anak-anak ya, Pak ya, apalagi memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Betul, Masya Allah. Pasti ada apa ya, ada trik-trik sendiri atau mungkin juga ada tantangan tersendiri bagi orang tua yang anak-anak berkebutuhan khusus nih, Mbak Fajri ya. Betul, Mas Rudi, karena memang secara keseharian gitu ya, bagi kami nih yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu tantangannya memang luar biasa gitu ya. Memang mungkin kalau saya bilang gini, energi kita sendiri sudah habis terserap untuk sang anak ya. Kita berpikir bagaimana masa depannya seperti itu ya, bagaimana bisa adjust dengan anak-anak yang normal misalnya gitu. Sementara kita sendiri terkadang kurang memperhatikan diri kita sendiri, aspek kesehatan mental kita gitu ya. Padahal kan justru ibu, terutama ibu ya, itu intinya keluarga kalau saya bilang ya. Kan ada istilah tuh Mas Rudi, happy wife, happy life. Kalau seorang ibu sudah bahagia gitu, insya Allah satu rumah juga akan bahagia gitu ya. Makanya kesehatan mental bagi orang tua, khususnya ibu yang memang sehari-hari itu berkegiatan bersama anak itu perlu sekali jadi pusat perhatian. Kalau ibu biasa saja dengan anak-anak yang kalau kita bilang tanda kutip normal ya, karena sebenarnya Allah sekali lagi kan yang ke pertemuan sebelumnya ya Mas, kita bilang nggak adalah produk reject dari Allah gitu. Coba ini unik nih dengan segala keunikannya itu pasti akan menguras sekali energi, emosi gitu. Jadi memang butuh satu treatment khusus buat kita. Gitu. Apalagi dalam Islam juga menyatakan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Betul sekali, itu dia Mas Rudi. Betul, gimana kadang baru tadi pagi pun saya kedatangan seorang klien ibu gitu yang mengeluhkan ya anaknya dengan autism umur 9 tahun. Gimana ya Mbak, dia membandingkan anaknya dengan anak-anak yang lain, dengan anak temannya yang sesama autism, itu saja sudah berbeda gitu ya. Karena walaupun diagnosanya sama, itu pasti anak-anak itu punya keunikan sendiri gitu ya, tantangannya juga masing-masing gitu. Nah dengan membandingkan begitu, kadang itu bilang kok dia udah bisa ini ya Bu, kok anak saya belum gitu. Nah itu yang membuat terkuras emosi gitu. Kayaknya harapannya juga, bisa nggak ya nanti nikah, ada yang begitu, bisa nggak ya nanti kerja, bisa nggak ya nanti kalau saya mati gimana ya Bu, siapa yang mengurus itu. Aduh luar biasa tuh Mas Rudi ya, beda dengan orang tua yang biasa yang punya anak normal ya. Betul. Tapi sebelum kita bahas jauh tentang orang tua dan bagaimana tantangannya nih, Mbak Fajri mungkin bisa dijelasin dulu yang kategori ABK ini seperti apa sih, definisinya seperti apa Mbak Fajri? Kan mungkin juga orang tua juga bisa memetakan, oh anak saya termasuk anak berkebutuhan khusus nggak ya? Gitu, Sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu kan anak yang punya karakteristik
tertentu yang khas gitu ya, dan dia memang berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, karakteristik khusus ini tidak selalu harus dengan kekurangan. Karena apa? Anak berbakat juga ya, ayah bunda sekalian di rumah itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau kita, jadi kalau kita bicara misalnya dari sudut statistik deh Mas, kan kalau kurva normal itu kan begini ya, gitu ya. Nah, anak ABK itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Sementara kalau normal itu kan di tengah-tengah yang banyak ya. Jadi baik dia yang punya kelebihan itu jenius, ya dia anak berbakat, yang di sebelah kanan itu ya, ataupun memang anak-anak yang dia punya, ya kalau kita bilang berkekurangan yang berbeda dengan anak normal tadi yang di tengah gitu. Saya sendiri waktu S1 itu skripsinya tentang sumber stres pada ibu yang memiliki anak berbakat. Jadi ternyata orang tua yang punya anak jenius gitu ya, jangan salah gitu. Bukannya santai-santai aja gitu, karena memang unik anak-anak dengan jenius itu. Bahkan ada anak-anak berbakat yang awalnya tuh didiagnosa autis, padahal ternyata bukan. Ya, karena memang ada beberapa perilaku yang ya itulah yang berbeda, yang khas, yang tidak dimiliki oleh anak normal gitu. Nah, kalau yang kita bilang yang kurva di sebelah kiri itu ya termasuk anak-anak dengan gangguan penglihatan, pendengaran, ya anggota tubuh, atau dengan retardasi mental, atau dengan gangguan perilaku seperti autism gitu ya. Nah, itu masuk yang di sebelah kiri gitu ya. Jadi ya itulah ekstrim kanan, ekstrim kiri, itulah yang unik-unik. Sama-sama perlu perhatian khusus. Betul, Mas Rudi. Gitu. Nah ini kan Mbak Fajri juga salah satu orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Ya, alhamdulillah. Nah, kita sempat cerita juga di episode sebelumnya. Sebenarnya apa sih Mbak tantangan dan yang selalu membuat orang tua anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini lebih gampang mengalami stres? Tantangan apa sebenarnya yang berat Mbak memiliki anak-anak berkebutuhan khusus? Yang pertama itu, yang paling berat itu adalah ketika kita menerima diagnosa awal. Jadi misalnya entahlah psikolog atau psikiater anak atau dokter anak gitu yang memang paham anak-anak berkebutuhan khusus tuh, terus bilang ke kita, mengatakan kepada kita, atau mungkin kalau memang sudah dari bawaan lahir ya Mas Rudi, begitu dokter ya mengatakan bahwa anak Anda ada masalah gitu. Sudah tuh itu udah ibaratnya apa ya, kita tuh kayak dapat kayak kena petir gitu. Ada ibu yang bilang gitu ya. Atau misalnya ketika diagnosa itu baru didapat, anak itu umur 2 tahun, 3 tahun nih, di anak pertama misalnya itu kayak bangunan runtuh tuh, metafor-metafor yang digunakan oleh para orang tua tuh seperti itu. Jadi memang sangat stres karena apa, anak itu kan apa ya, kayak sumber harapan. Kita juga punya cita-cita terhadap anak gitu ya, tiba-tiba mendengar diagnosa seperti itu tuh kayak langsung jatuh di harapan kita gitu ya. Itu berat awal buat kita menerima diagnosa itu dengan lapang dada, dengan ikhlas ya, dengan ridho gitu. Nah, itu tuh yang sangat berat. Nah, fase penerimaan ini beda tiap orang tua Mas Rudi. Jadi ada yang lama di tahap denialnya, nolak, kayaknya enggak deh, anak saya nggak begitu, anak saya baik-baik aja, dia cari dokter lain gitu untuk mendengar diagnosa yang berbeda gitu ya. Terus sama aja gitu. Dan masih ada orang tua yang sampai beberapa tahun lamanya masih dalam tahap seperti itu, ada. Ya pernah saya jumpai gitu ya. Dan itu yang membuat sulit move on itu biasanya juga akan jadi kendala bagi kemajuan anak Mas Rudi. Gitu, berbeda dengan ketika orang tuanya sudah bisa terima, lalu move on, langsung mempersiapkan kurikulum, langkah-langkah apa buat si anak, itu akan beda sekali, kelihatan deh. Biasanya kalau yang masih dalam tahap denial itu akhirnya impactnya juga ke anak, gitu ya. Lalu apalagi ya, nah anak-anak ini kan juga karena beda potensinya sama sih sebenarnya dengan anak normal, maka kemajuannya juga beda-beda, gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya deh yang kami ya yang punya anak dengan autisme gitu ya Mas Dwi, karena ini memang banyak, makin lama makin banyak ya gangguan perilaku ini anak-anak dengan gangguan. Jadi kita hari ini ngajarin misalnya gitu ya, misalnya contoh kontak mata, misalnya udah goal, nanti bisa jadi 2 hari kemudian hilang lagi gitu, mundur lagi.
Jadi hal-hal yang tadinya sudah maju tiba-tiba mundur lagi, itu kadang membuat kita juga stres gitu ya. Sementara kan kalau anak-anak normal sudah bisa, ya dia akan ya udah itu jadi modal terus berkelanjutan berkembang. Kalau ini kita udah sampai satu itu tidak bukan hal yang tidak mungkin kalau kemampuan itu terus hilang lagi. Kita harus ngulang lagi dari awal seperti itu. Belum lagi juga mungkin support dari lingkungan ya, untuk terutama untuk misalnya ya ada misalnya orang tua yang bilang, aduh Bu Fajri kalau saya mah udah kenyang, anak saya dibilang gila misalnya karena menunjukkan perilaku yang berbeda, sementara lingkungan itu belum aware ya bahwa misalnya ada gangguan misalnya ya tadi gangguan perkembangan dengan autisme gitu, anak suka ngamuk-ngamuk pada kayak gitu-gitu, akhirnya udah pernah deh Bu Fajri mulai apa yang ibu nggak bisa didik anaknya gila itu bukannya stigma negatif dari masyarakat Mbak ya. Gitu. Makanya kenapa kan sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak awareness, bahkan nanti kita mau ada ASEAN Paralimpik ya, itu juga Masya Allah itu sebenarnya bentuk kegiatan yang sangat bagus gitu ya, menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa ada anak-anak atau individu yang unik, yang berbeda tetapi punya potensi mampu gitu, berprestasi juga gitu ya. Di bidangnya masing-masing gitu. Itu bagus deh buat itu. Nah, karena ya itu stigma masyarakat juga bikin kita kadang down gitu ya. Nggak jarang orang tua makanya banyak yang ngumpetin anaknya, Mas. Gitu ya. Dikurung, betul gitu. Misalnya yang untuk kekurangan anggota tubuh gitu ya, itu udah, atau yang misalnya mental retardasi akhirnya nggak diajak untuk keluar, pokoknya dikurung gitu ya, nggak boleh ketemu orang luar. Itu ada karena apa? Khawatir misalnya karena nanti nama baik keluarga kayak gitu ya. Itu juga jadi tantangan tersendiri sebenarnya buat kita. Belum lagi juga masalah kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus yang mungkin juga masih harus, kalau saya bilang orang tua yang masih harus banyak berjuang sendiri gitu ya, karena mungkin memang dukungan dari pemerintah belum utuh gitu, masih terbatas. Sementara memang kebutuhan itu lumayan mahal ya, Mas Rudi. Betul. Lumayan mahal gitu untuk terapi gitu ya. Walau sekarang mungkin ada di cover BPJS mungkin ya gitu. Itu yang perlu memang berkembang lagi nih. Bukan hanya lagi masalah yang sifatnya awareness buat anak berkebutuhan khusus, tapi juga mungkin udah mulai ke advokasi, ranah hukum. Gimana nih kalau anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelecehan seksual kayak gitu kan? Itu kan anak-anak yang rentan ini biasanya kan memang jadi mangsa, betul ya Mas Rudi? Jadi betul-betul tuh bikin kita juga menambah stres ya, akhirnya kesehatan mental orang tua juga perlu diperhatikan. Betul Mas Rudi. Baik, seperti apa ini Mbak Fajri sebenarnya orang tua agar tetap bisa menerima dan berdamai dengan keadaan, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan untuk Anda sahabat iDream jangan ganti channel dulu, nanti kita masih bersama Mbak Fajri. Saya ajak kembali yang di rumah ingin bergabung silakan di 0217 888 atau di 0822 9789 1044. Saya masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga. Anda masih bersama kami, sahabat iDream, di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga, dan saya masih bersama Mbak Fajri membahas tema hari ini, kesehatan mental bagi orang tua dengan anak KBK. Karena ini menjadi suatu perhatian penting ya, kadang ketika orang tua mendapat informasi anaknya berkebutuhan khusus, ternyata orang tua sibuk perhatian kepada anaknya, ternyata dia juga butuh perhatian sebenarnya ya Mbak ya. Betul, Mas karena Rudi. juga tadi berpengaruh kepada kesehatan mental. Betul, Mas Rudi. Hal lain juga nih Mas Rudi yang jadi concern gitu. Biasanya gini, karena kita ibu, anak itu buat ibu kan rasanya tuh kayak segalanya ya. Nah, ternyata ini juga berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga Mas Rudi. Gitu, karena ibu terlalu fokus pada anak, akhirnya lupa suami terabaikan. dengan suami terabaikan. Anak yang lain juga terabaikan. Sementara mungkin betul, anak yang lain, saudara kandung dari anak berkebutuhan khusus juga terabaikan. Maka ini juga jadi potensi masalah gitu ya. Karena memang tidak jarang konflik-konflik yang terjadi itu baru muncul ketika keluarga itu memiliki anak berkebutuhan khusus gitu. Apalagi ketika misalnya tidak ada kurang pengertian, komunikasi juga agak macet gitu ya dengan antara pihak suami istri gitu ya, sehingga
istri menganggap bahwa apa yang dilakukan harus full pada anaknya gitu ya, sementara suaminya, "Loh kan saya juga masih butuh perhatian." Terus saya ya seperti itulah. Ya jadi konseling keluarga juga kadang kami nih yang psikolog juga lakukan gitu, sehingga balance kehidupan itu. Belum lagi dengan saudara kandungnya, dia ngerasa nih orang tua aku merhatiin kakaknya aja nih atau adiknya aja ya, kayak semua sayangnya sama si kakak atau si adik misalnya, sementara aku nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang sayang kayak gitu. Apalagi nggak jarang juga orang tua nanti memberikan beban, misalnya gini, nanti ya kalau mamah, papa atau ayah bunda meninggal ya kamu yang harus jaga adik atau kamu yang harus jaga kakak gitu. Nah itu juga kan sementara si anak itu udah merasa nggak disayang gitu ya. Kok tiba-tiba ini troublemaker banget gitu ya, kok aku yang suruh jagain dia gitu kan. Kebencian dia sama saudaranya kan Mbak ya. Itu akhirnya dia merasa diperlakukan tidak adil kayak gitu. Makanya workshop atau training juga apa ya, seminar untuk saudara kandung yang memberikan perhatian atau konseling itu juga sebenarnya perlu tuh Mas Rudi buat saudara kandung dari ABK gitu ya, supaya mereka juga apa ya dapat support psikologis sifatnya dari lingkungannya, mungkin dari sekolah gitu ya. Nah ini orang tua juga perlu dikonseling gimana supaya balance gitu ya. Jadi semuanya ngerti gitu, baik bapak, ibu, dan saudara kandungnya juga paham sebenarnya nih ini keluarga spesial ini memang punya treatment yang spesial gitu. Gitu Mas Rudi. Kalau kita tadi bicara sudah banyak hal-hal negatif nih. Tantangan terbesar yang dihadapi banyak oleh ibu-ibu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Pasti ada sisi positifnya juga dong, Mbak Fajri ya. Orang tua dengan memiliki anak ABK ini. Iya, Masya Allah ya, itu dia kalau saya perhatikan ya. Nah, kalau untuk kami yang tergabung misalnya di parent support group gitu, saya lihat memang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tuh lebih lebih matang gitu Mas Rudi ya. Jadi lebih bersyukur gitu ya. Lalu juga dia untuk masalah pendidikan itu tidak nggak biasa seperti orang tua biasa gitu ya. Punya pandangan-pandangan lain yang lebih maju. Contoh misalnya masalah ijazah gitu ya. Oh nggak, kalau buat kami ijazah nggak perlu, yang penting anak tuh potensinya berkembang gitu. Jadi dia lihat misalnya, oh anak saya ini ternyata sukanya masak, dibandingkan skills atau kepandaian yang lain, oh senang masak, dia akan orang tua itu akan terus menggali gitu ya, mensupport sehingga anaknya tuh bisa jadi chef itu udah cukup. Nanti orang tua bukain kayak warung, kedai gitu loh Mas Rudi. Lebih fokus ya Mbak pada satu hal yang Mbak ya. Ada anak yang sukanya nyetrika Mas Rudi. Nah orang tua bilang, oh iya nanti saya bikin laundry kayak gitu. Jadi memang kita udah nggak lagi fokus yang mainstream gitu ya. SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Jadi pegawai negeri gitu. Iya, jadi pegawai negeri misalnya apalagi ya. Lagi buka PNS. Enggak, udah pokoknya lebih lihat ini potensi anak itu yang dikembangkan, disupport gitu ya, sehingga diharapkan nanti sudah dewasa dia bisa mandiri, finansial juga mandiri itu sih. Kalau saya lihat tuh lebih wise ya dalam banyak bersyukur ya Mbak ya. Perkembangan kecil pun disyukuri ya Mbak ya. Itu Mas Rudi bedanya. Mungkin kalau kita ya yang punya anak normal, kita lihat nih misalnya tugas perkembangan anak, 1 tahun jalan plus udah bicara gitu ya. Misalnya manggil ucapan pertama kali misalnya mama kapan, umurnya itu kan 11, 12 bulan, 13 ya. Untuk kita nih, begitu anak itu bisa bilang mama dan konsepnya itu betul, itu manggil kita dalam usia 3, itu kita tuh 3 tahun misalnya, itu udah syukurannya luar biasa. Biasanya nggak jarang menemui sampai kadang kalau saya tuh suka bercandain ibu-ibu ya atau para ayah yang ayo potong kambing sekarang syukuran gitu ya. Oh iya gitu, karena saking bahagianya ya, step ditunggu sekecil banget momen apapun sekecil itu betul. Makanya tipsnya itu saya bilang jangan bandingin dengan yang lain atau anak lain gitu ya, tetapi bandingkan kemampuan anak kita dengan kemampuan dia sendiri. Kalau bulan ini belum bisa bilang mama, bulan kemarin gitu ya belum bisa bilang mama, tiba-tiba bulan ini waduh itu
itu Masya Allah tuh kemajuan kayak gitu loh Mas Rudi. Jadi memang jadi lebih bersyukur. Belajar sabar dari anak-anak itu. Dan ini tadi dari perbicara kita bahwa kebanyakan orang tua ini mengalami stres atau mungkin bisa dibilang kesehatan mental agak sedikit terganggu, apalagi ketika awal-awal mengetahui anak mereka memiliki kebutuhan khusus. Mungkin bisa dibagi tipsnya nggak? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar bisa menerima dan berdamai dan bisa tetap fokus kepada anak-anak mereka dan terjauh dari kesehatan mental ini, Mbak? Iya, memang proses penerimaan itu pasti berproses ya, Mas Rudi. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya ibu A ada yang 3 bulan sudah move on, ada yang misalnya sampai setengah tahun, ada yang sampai bertahun-tahun, itu berbeda. Yang pertama memang yang harus kita, kalau tips dari saya sih, percaya sama Allah itu. Dan ternyata memang kalau saya baca buku-buku kesehatan mental gitu ya, yang namanya spiritual itu memang sangat berpengaruh, Mas Rudi, buat kesehatan mental seseorang. Baik misalnya untuk orang-orang yang terkena penyakit-penyakit terminal deh, misalnya kayak kanker atau apa tuh yang susah, ini kayak harapan hidupnya rendah gitu ya. Ataupun kami-kami nih yang misalnya punya anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi memang spiritualitas itu sangat penting. Jadi ketika keyakinan kita kepada Allah gitu ya tinggi, bahwa anak ini diciptakan oleh Allah, dititipkan kepada kita gitu ya, yakin bahwa Allah yang akan menjaga, yakin bahwa Allah yang akan memberikan rizkinya gitu ya. Tugas kita ya sebagai pengemban amanah itu ya mengusahakan mendidik dengan maksimal gitu. Insya Allah itu akan jauh lebih, kita tuh lebih rilis, lebih tenang. Kalaupun misalnya kemajuan-kemajuan itu, target-target itu belum seperti yang kita harapkan, kita juga insya Allah nanti bisa. Kita akan ada misalnya gini, ada cantolan yang lebih tinggi gitu, bahwa kita ada bergantung kepada Allah. Itu jauh lebih cepat. Lalu dari kita menerima itu, menerima akan apa yang Allah berikan tadi, yang berupa anak spesial tadi, maka kita pun akan mencintai anak itu apa adanya, Mas Rudi. Jadi kita terima istilahnya love unconditionally gitu ya. Apapun kita nggak pakai kondisi, nggak pakai syarat. Cinta kita tuh nggak pakai syarat. Kan kalau orang tua gini, kalau ranking ntar dibeli ini gitu ya. Atau kalau bisa puasa full nanti dikasih uang. Kalau kita tuh nggak ada kayak gitu, Mas Rudi. Itulah belajar cinta tulus tuh, ya Allah ya. Semuanya buat anak gitu ya, Mbak ya. Jadi istilahnya apapun keadaan anak, saya sayang. Nggak perlu pakai syarat dia harus rapotnya inilah, rankingnya seginilah, bisa inilah, bisa itu, enggak. Apapun adanya dirimu, ibu sayang nak. Itu ketika kita bisa menerima, sudah bisa menerima keadaan anak kita, apa itu akan jadi lebih mudah untuk diri kita sendiri. Ya, jadi istilahnya harapan kita nggak jauh, sementara realitanya segini, kita memperkecil gap itu gitu, Mas Rudi. Ya, itu adanya support tadi dari suami, dari istri gitu ya. Lalu kita juga punya lingkungan yang kondusif, misalnya atau kakak neneknya sudah paham gitu ya. Atau di sekolah guru-gurunya juga support, bisa terima anak kita, teman-teman sekelasnya juga sayang, support, menerima, mau gitu ya, ngajakin main, ngajakin ngobrol misalnya. Itu juga akan membuat kita orang tua juga lebih rilis kayak gitu. Itu sih kayaknya yang paling inti sih, Mas Rudi. Orang-orang sekitar, kemudian orang tuanya lebih bisa menerima gitu ya. Betul. Dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Subhanallah. Masya Allah. Oke, baik, sahabat tadi kita break dulu Mbak Fajri, dan nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya. Pembahasan kita masih mengenai bagaimana kesehatan mental, perhatian khusus untuk kesehatan mental orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Kami masih akan kembali bersama Anda, tetap bersama kami di 1044 My Dream Radio, dan juga bisa akses live streaming kita di www.hydreamradio.id. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan kita masih membahas tentang psikologi keluarga bersama Mbak Fajri. Beliau ini merupakan psikolog dari Yayasan Lembaga Sahabatku, dan ini merupakan program kerja sama kita dengan Lembaga Yayasan Sahabatku. Saya kembali untuk Anda yang ingin berkonsultasi lebih jauh tentang permasalahan yang Anda hadapi, terutama buat anak-anak remaja dan juga
mahasiswa mungkin yang lebih banyak memiliki masalah, silakan Anda bisa download aplikasi Sahabatku di Play Store. Di sana Anda bisa berkonsultasi dan insya Allah nanti bakal ada psikolog yang akan menjawab pertanyaan Anda. Dan jangan lupa juga download aplikasi iDream Radio untuk Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang hari ini menyaksikan di channel iDream Radio di YouTube, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman Anda untuk bisa berbagi pengetahuan dan juga berbagi kebaikan pastinya ya. Hari ini kita membahas tentang bagaimana perhatian khusus ya untuk orang tua, kesehatan mental orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Iya. Nah, biasanya apa sih gangguan kesehatan mental apa yang sering dialami oleh orang-orang tua dengan anak kebutuhan khusus? Seperti pengalaman Mbak Fajri mungkin bertemu dengan orang-orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, biasanya gangguan kesehatan mental apa yang sering mereka alami, Mbak Fajri? Ya, alhamdulillah sih so far masih yang dalam tahap umum ya, Mas Rudi ya. Stres, ada juga yang depresi juga ada, tetapi alhamdulillah sampai saat ini belum yang sampai pada gangguan neurotik atau psikotik itu yang berat ya. Alhamdulillah lah, karena apalagi untuk orang tua yang memang dia lebih terbuka ya. Itu tuh penting tuh Mas Rudi, mau membuka diri, mau bergaul, kita bergabung saling sharing ya bersama orang tua lain yang juga punya anak berkebutuhan khusus, itu betul-betul deh bisa rilis stres banget ya, karena merasa nggak sendiri. Kan kita kalau sendirian kan rasanya berat gitu ya. Mau ngapain lagi iya, gitu. Bingung. Alhamdulillah tuh kadang-kadang kita, anakku kok gini-gini ya, yang lain bilang sama gitu. Nah begitu ada orang tua lain yang bilang sama, oh berarti aku nggak sendiri gitu ya. Atau kalau dulu Mbak kan anaknya udah lebih besar ya, waktu umur segini ini gimana ya kalau ada masalah kayak gini, oh iya waktu itu kita gini gitu. Nah itu juga jadi ngasih semangat gitu ya, bahwa oh ini kalau anaknya ibu ini sudah bisa gitu, insya Allah anak saya juga bisa gitu loh Mas Rudi. Jadi memang lebih ke depresi ya, kayak khawatir, cemas berlebihan, anxiety itu kalau kita bilangnya, cemas gitu ya, akan masa depan anak nanti seperti apa. Lalu juga ya depresi itu merasa mungkin kok gagal gitu ya, apalagi ketika misalnya sudah berbagai treatment dilakukan tetapi kemajuan yang terlihat misalnya kok menurut ibu itu ya misalnya nggak signifikan gitu ya. Nah itu biasanya tuh di situ tuh depresi, anxiety gitu ya, sama stres yang pada umumnya lah gitu. Iya. Oke, baik. Dan sekuat apapun orang tua pasti akan mengalami, pasti ada titik-titik di mana beliau akan merasa stres atau merasa berat gitu. Bapak Haji, bagi tipsnya Bapak Haji bagaimana sih agar orang tua ketika mengalami stres tersebut, tiba di titik-titik yang menjenuhkan mungkin bagi mereka, bagaimana untuk agar kembali bisa menerima keadaan itu, Bapak Haji? Iya, yang pertama memang harus kita punya, kalau orang sekarang tuh bilangnya me time gitu ya, Mas Rudi. Jadi memang ada waktu-waktu yang kita alokasikan buat kesehatan mental diri kita sendiri. Karena memiliki anak berkebutuhan khusus itu ya sama dengan orang tua biasa yang 24 jam. Bahkan kadang waktu tidur kita tuh terganggu, Mas Rudi. Karena anak-anak ini nggak jarang juga yang punya gangguan tidur. Jadi baterainya tuh entahlah alkalin jenis apa gitu ya. Bener-bener Mas Rudi itu maksudnya 20 jam misalnya on terus, tidurnya cuma beberapa jam, tapi dan begitu tidur bangun udah gitu lagi, udah aktifnya luar biasa. Ya jadi memang butuh ada waktu buat diri sendiri untuk istirahat gitu ya. Caranya bagaimana ya itu tergantung ibu itu sendiri ya, misalnya dengan mengerjakan hobi harus ada waktu untuk itu gitu ya. Ya misalnya hangout sama teman-teman gitu, itu harus ada waktu untuk itu. Nonton sama suami misalnya ya, itu harus ada. Jadi ada waktu-waktu yang memang khusus buat ibu itu sendiri, atau ya ayah ya kalau misalnya ayahnya ya juga berdua gitu ya, yang tidak terkontaminasi urusan anak misalnya ya. Ada beberapa kasihlah waktu-waktu khusus gitu ya, karena itu yang bisa membuat kita istirahat. Karena kalau terus pasti kan jenuh ya. Sama lah kayak kita biasa ngerjain satu pekerjaan rutin, nah itu juga begitu. Nah dari situ kan kita juga jadi punya dan ngecas baterai lah gitu Mas Rudi, jadi kita lebih fresh lagi menghadapi anak. Karena terus terang emosi juga terkuras. Saya sendiri kalau sudah misalnya emosi udah tinggi gitu ya, biasanya saya udah time out. Gitu. Kalau yang pertama me time, yang kedua time out. Kalau
kita lihat nih, kayaknya kalau saya maju terus yang ada adalah misalnya saya marah, bahkan misalnya sampai bukan hanya suara ya, maksudnya misalnya sampai mungkin nih anak bakal saya cubit atau bakal saya pukul gitu ya, sementara itu anak kan nggak ngerti ya. Baiknya saya time out aja sudah, tinggalkan di situ, tinggalkan. Apa yang bisa kita lakukan ya, misalnya apakah wudhu gitu ya, kalau yang diajarkan dalam Islam ya. Jadi dalam kondisi freeze kita diam, kita unfreeze, gimana nih bergerak wudhu, kita tiduran gitu ya, pokoknya. Terus apa kita dengarkan musik-musik yang lembut gitu ya, nasyid atau murotal yang membuat kita lebih tenang, sampai kemudian kita siap nggak nih ngadepin nih anak nih, gitu ya, tanpa kita marah, tanpa kita emosi kita tercetus hingga nggak stabil. Kalau kita bilang siap, ya udah keluar, siap. Karena efeknya akan lebih baik ketika kita tenang. Kalau kita tenang, anak juga tenang. Itu kedua. Jadi yang pertama me time, kedua time out gitu ya. Lalu yang ketiga ya cerita Mas Rudi. Cerita dengan kita punya sahabat ya, yang bisa kita ceritain deh masalah kita gitu ya, yang menurut orang lain mungkin omongan sia-sia, tapi kalau menurut kita itu berharga gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol apa aja dengan sahabat kita, itu penting banget. Apalagi buat perempuan itu kan kebutuhan ngomongnya banyak, beda ya dengan bapak-bapak. Kosakatanya banyak. Betul. Ya Pak ya. Kebutuhan bicara banyak, kebutuhan curhatnya juga banyak, maka butuh sahabat. Ya butuh untuk bercerita gitu. Nggak usah malu gitu ya. Saya sendiri terus terang nggak pernah nutupin kondisi anak saya. Bahkan saya cerita gitu ya, misalnya saya punya Facebook, saya cerita bagaimana dengan anak saya, sehingga tapi Masya Allah itu justru bisa menginspirasi orang. Nah itu kelebihan juga tuh positif dari orang tua punya anak berkebutuhan, bisa menginspirasi Mas. Terutama bukan deh untuk orang tua yang punya anak, tetapi kita sesama loh. Oh ternyata kita tuh punya masalah yang sama ya. Tapi kok dia bisa kuat gitu ya? Jadi caranya begitu ya. Jadi kayak apa ya, kita merasa senasib. Biasanya orang kalau merasa senasib, ada kesamaan, itu juga jadi rilis stresnya. Jadi memang kebutuhan bicara, mendengarkan kita bicara, terus ada yang dengerin juga tuh, perlu tuh punya orang seperti itu. Nah problemnya kalau dengan suami, suami tuh kalau laki-laki dimanapun itu pada umumnya dengerin keluh kesah gitu rada males gitu ya. Makanya mungkin untuk para suami nih ya, para ayah ya tahan-tahan aja deh kalau bunda tuh mau curhat ya. Nggak minta dikasih sebenarnya Mas, nggak minta dikasih saran kok, cuma untuk didengerin aja. Itu udah cukup buat kita. Nah kalau misalnya suami memang tidak kita nganggep nggak asik nih, kita harus carilah sahabat atau teman yang bisa kita curhat gitu ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima yaitu ke Allah ya, Mas Rudi, itu betul-betul deh energi yang luar biasa ya. Misalnya ada masalah gitu ya, saya sendiri sering gitu tuh, kalau udah masalah lalu kita misalnya sholat malam, nangis gitu ya, coba Allah ini curhatlah apa ya gitu, habis itu lega loh. Lega betul, dan kita dengan kita releasing tension tadi itu tegangan tadi kan akhirnya kita lebih tenang. Dengan lebih tenang akhirnya kita bisa berpikir ya Mas Rudi. Sebenarnya kan kalau kita tahu menyelesaikan masalah itu kan cuma dua ya, selesaikan masalah lalu stabilkan emosi. Itu prinsip yang sangat mudah diingat. Tetapi kan masalahnya gimana kita mau menyelesaikan masalah kalau emosinya belum stabil. Jadi stabilkan emosi kita dulu. Nah itu tuh misalnya dengan kita curhat sama Allah, ya terus curhat sama teman, udah rilis, akhirnya kita bisa mikir sendiri loh, kayaknya harus ini deh, harus ini, lebih terang tuh pikiran kita. Ataupun kalau ada yang guidance gitu ya, entahlah sahabat atau suami atau psikolog misalnya, itu pun akhirnya ide-ide penyelesaian masalah juga dari kita sendiri yang keluar gitu. Itu sih Mas Rudi. Berarti kalau orang tua dengan anak ABK ini ketika mengalami stres atau gangguan kesehatan mental tadi berpengaruh juga kepada anak-anaknya nantinya. Mbak Fajri ya? Jelas Mas Rudi ya. Bahkan untuk kalau kita lihat ya, untuk orang tua yang punya anak normal aja ya, kalau udah mikirkan masa depan, ingat nggak kisah ibu di Bandung 3 anak padahal dia lulusan lulusan ITB, orang suaminya juga pintar loh, kalau kita lihat juga dari sisi agama juga mumpuni gitu ya, yang sampai membunuh 3 anaknya itu kan kita pernah ingat kasus beberapa tahun lalu. Itu kan karena kekhawatiran, apakah saya bisa mendidiknya anak saya nanti survive sampai ke masa depan gitu, dengan zaman yang makin
dalam tanda kutip gila ya Mas Rudi ya. Itu dan itu anaknya normal ya Mbak ya? Udah khawatir seperti itu, apalagi kita gitu. Pernah ada suatu ketika seorang ibu nangis-nangis ya datang ke saya gitu, Bu Fajri, ntar anak saya bisa nikah nggak ya? Saya bilang, coba deh, anakmu berapa tahun sih sekarang? 10 tahun Bu Fajri. Nah 10 tahun, saya bilang. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang umur 40 tahun belum nikah? Dan orang itu biasa ya, nggak bukan anak berkebutuhan khusus, bukan individu berkebutuhan. Ada nggak umur 40 belum nikah? Ada Bu Fajri. Ada nggak orang yang dia sudah master gitu ya, misalnya ya udah S2, dia S1, S2, terus dia belum bekerja gitu? Ada Bu Fajri. Kenapa kita harus khawatir? Bukan istilahnya bahwa yang normal saja akan punya masalah seperti itu. Kita biasa aja gitu. Yang kayak gitu tuh bukan ranah kita gitu ya. Sekali lagi kayak rizki ya, urusan jodoh itu Allah, yakin aja dah Allah kan ada atau tidak tuh Allah yang ngatur. Tugas kita sekarang adalah sekarang nih, yang sekarang apa? Coba 10 tahun apa? Ayo, sudah bisa toilet training belum? Kayak gitu loh Mas Rudi. Apa sudah bisa jawab pertanyaan yes no question belum gitu. Jadi target-target yang itu ya saya ingatkan lagi sudah belum, ini aja dulu, nggak usah yang itu, nggak usah dipikirin gitu. Kalau mikirin itu stres, karena memang kalau kita memikirkan ya itulah tadi yang ke depan, selalu khawatir akan masa depan ya kita nggak akan pernah bahagia. Jadi pikirin aja ada yang sekarang yang bisa kita lakukan. Gitu. Jangan terlalu besar dan terlalu muluk-muluk ya Mbak ya. Itu. Oke, nanti kalau misalnya ada guru gitu ya, guru anak-anak kita, entahlah di SLB, entahlah di sekolah inklusi, atau para terapis di tempat terapi, itu harus kerjasama gitu. Jadi dalam membuat target, biasanya kan target-target yang dibuat juga enggak yang aduh jomplang gitu loh Mas Rudi. Kan di-assess dulu ya anaknya, apa sih modalitas dia, lalu lihat tugas perkembangan anak mana nih, kita satu-satu kita breakdown kecil step by step gitu sampai akhirnya anak bisa. Nah terus bagaimana dengan kita orang-orang yang ada di sekitar ibu-ibu yang memiliki anak kebutuhan khusus? Karena kan orang-orang di sekitarnya yang justru menambah stres ibu ini juga Mbak. Jadi bagaimana Jadi gimana nih kita bersikap ketika di sekitar kita ada seorang ibu yang memiliki anak dengan anak berkebutuhan khusus ini? Apa yang harus kita lakukan Mbak? Yang pertama memang perlu dicermati ya ayah bunda juga para guru semua deh ya, bahwa memang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu lebih sensitif Mas Rudi, itu nggak bisa dipungkiri deh tetapi memang bukan berarti kita juga harus kalau ada ibu itu udah tuh nggak juga sih, biasa aja. Contoh aja hal-hal kecil deh, misalnya ya ada seorang ibu yang cerita, anak saya diterima nih di ITB, wah alhamdulillah gembiranya sampai gimana. Sementara di sisi lain di situ ada satu ibu ya dengan usia anak yang sama misalnya ya sekitar mungkin 18 tahun yang tapi anak itu anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa dan ternyata kemampuan dia tidak bisa sampai kuliah. Mungkin saat itu ibu itu selamat ya, terima ini ya gitu, senang, ikut senang. Sampai rumah apa yang terjadi Mas Rudi? Nangis. Anak saya, pokoknya gitu kan. Itu memang ada hal-hal sensitivitas tertentu yang mungkin juga ya bukan berarti juga terus ibu-ibu juga yang umum harus ini enggak, tetapi kalau sampai ada kejadian seperti itu misalnya lagi diterima aja gitu ya. Jadi jangan juga dibeda-bedakan gitu ya. Justru yang kita harapkan itu adalah ibu-ibu lain itu support, mau mendengarkan. Jangan menganggap gini, gitu aja gitu ya. Jangan sampai keluar gitu, gitu aja masalah ini Bu, tinggal pergi ke terapi saja tuh, pergi. Nggak perlu, cukup didengarkan. Gitu ya, cukup gitu aja. Gitu ya, sedih ya Bu, nggak bisa ngasih solusi ya udah dengerin aja ya Mbak. Dengerin aja, jangan menganggap itu masalah yang enteng. Gitu ya, kan enteng buat dia belum tentu enteng buat orang lain kan. Karena beda pasti masalahnya. Jadi kalau nggak usah ditanyakan saran, nggak usah ngasih saran. Gitu. Cukup didengarkan keluhannya. Gitu ya Bu, ternyata berat ya. Nanti insya Allah akan kasih jalan keluar. Ucapan-ucapan seperti itu lebih baik ya. Ketimbang kita bilang, coba deh, tuh anaknya si itu tuh bisa tuh waktu itu di terapi sama tempat terapi itu, pergi deh ke terapi itu gitu. Itu nggak usah kayak gitu. Nggak usah banding-bandingkan.
Apalagi kalau dalam ibu itu misalnya lagi curhat dalam kondisi emosional, udah kita ini aja biar dia emosi keluar aja dulu, udah tenang, udah nanti juga sebenarnya dia udah tahu kok harus ngapain gitu ya. Cuma butuh penerimaan saja sih Mas Rudi. Diterima kalau dia cerita, oh iya ada anaknya nih, ya kalau misalnya anaknya pas ada di situ ya kita coba sayang gitu ya, kasih perhatian. Yang lain gitu ya Mbak ya. Iya, jangan apa ya, kalau saya pernah tuh juga ngalamin ya, misalnya itu anaknya siapa sih? Nakal banget gitu. Oh, misalnya ibunya, padahal bukan berarti sekali lagi ya ibunya itu tidak bisa mendidik, belum tentu. Ya karena memang apalagi misalnya anak yang dengan gangguan hyperaktif Mas Rudi, karena anak itu sendiri kan bukannya maunya dia, tetapi kan memang ada fungsi di otaknya akhirnya membuat dia bergerak nggak bisa berhenti kayak gitu ya. Nah jadi itu sih kayaknya Mas. Lebih bisa menerima lagi ya Mbak ya, dan jangan apa ya, memberikan saran-saran yang justru nanti membuat mereka akhirnya merasa terasingkan atau merasa berbeda dari yang lain ya Mbak. Atau merasa akhirnya jadi orang tua yang tidak apa ya, tidak pantas atau mungkin orang tua yang nggak berhasil mendidik anak gitu. Betul, itu Mas Rudi. Itu yang penting banget, betul. Baik, kita break dulu Mbak Fajri, nanti kita masih ada satu sesi lagi, dan sahabat Dream jangan ganti channel dulu, tetap di sini di Inspirasi Keluarga. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga, dan saya masih ditemani oleh Mbak Fajri. Kita membahas tema hari ini tentang kesehatan mental bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau dilihat memang banyak sih orang tua yang sudah bisa menerima anak-anak mereka dengan berkebutuhan khusus ya, dengan legowo dan tetap menjadi orang tua yang baik untuk anak mereka. Tapi terkadang kita juga lihat dari ada beberapa kasus yang mungkin orang tua yang tega membuang anaknya atau mau titipkan ke lembaga atau mungkin ke panti atau apa, yang tidak mau menerima dengan keadaan. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat orang tua itu benar-benar menerima kondisi seperti itu, Mbak? Mbak Fajri? Yang pertama, kita bersikap baik pada diri kita sendiri dulu Mas Rudi. Jadi punya pandangan yang positif terhadap diri kita. Mungkin kata-kata yang bisa apa ya, kalau saya sering mengatakan kepada orang tua itu untuk membangun motivasi ya Mas Rudi. Allah tidak pernah salah menitipkan, kalau saya bilang itu. Kalau ibu atau ayah, ya ayah bunda dititipkan oleh Allah anak berkebutuhan khusus, berarti Allah menganggap ayah dan bunda tuh mampu. Gitu ya, nggak mungkin Allah tuh salah menitipkan. Jadi itu untuk motivasi bahwa ya itu menerima diri sendiri gitu ya. Jadi bersikap baik bahwa bahwa Allah ini adalah bentuk satu kepercayaan Allah kayak gitu ya. Kalaupun misalnya ada kegagalan, misalnya kok sudah terapi ya, saya udah berusaha ngajarin ke rumah tapi kok belum goal nih target ini gitu ya. Ya it's okay gitu ya, it's okay bahwa mungkin di sini belum tercapai targetnya, tapi coba deh kita lihat target lain, yuk bandingkan tahun lalu kan belum bisa ini loh, kalau saya gitu biasanya. Ya sekarang alhamdulillah nih udah bisa ini hebat loh mam gitu ya misalnya. Oh iya ya Bu Fajri, karena kadang kita sendiri yang kalau kita yang merasa kadang ngerasanya kurang terus gitu kan Mas Rudi. Tapi begitu misalnya kita dapat apresiasi gitu ya dari guru kah, dari terapisnya atau dari psikolognya ketika konsul, itu biasanya orang tua juga, oh iya ya, Masya Allah ya dulu nih kita lihat misalnya ya 6 bulan lalu catatannya nih belum bisa ini loh, sekarang udah ini. Jadi kalau belum ini nanti juga akan tercapai. Kita sama-sama bersabar ya moms kayak gitu. Jadi kita berbaik pada diri kita sendiri bahwa kita udah berusaha kok. Itu nanti akan ada saatnya ketika kita konsisten, kita tetap berusaha, itu anak juga akan mengalami kemajuan yang berarti insya Allah ya. Lalu yang kedua ya itu tadi, kita bisa bertanya ya kepada keluarga, kepada teman-teman tentang hal apa sih yang sudah positif dari diri kita yang sudah kita lakukan. Saya sendiri Masya Allah ya, sampai suami itu ketika saya misalnya lagi down gitu ya ngeliat, ya Allah kok Dava belum ini ya gini-gini. Suami saya tuh yang mensupport misalnya gini, Mimi gitu, sudah saya menjadi saksi, kalau Allah tanya saya akan bilang bahwa kamu adalah ya Allah Mas ya, ibu yang luar biasa, ibu yang baik, kamu sudah mendidik dia luar biasa, kamu sudah mengerahkan semua tenaga, pikiran, waktu, sampai maksudnya mengorbankannya, saya udah nggak kerja, udah fokus gitu kan kepada, cukup, sudah cukup. Kalau Allah sampai tanya, saya yang akan jadi saksinya. Nah,
Support-support seperti itu tuh penting banget ya. Jadi kita bertanya, ini sebenarnya saya sudah optimal belum ya gitu. Dan biasanya insya Allah lah ya teman-teman kita, keluarga kita akan suka, oh ya Allah gitu, kamu udah ini, Masya Allah gitu ya. Karena memang dari sisi tenaga aja tuh kan, itu loh Mas Rudi ya, misalnya kita tidur haruslah waktu tidur kita juga terganggu ya, apalagi ketika anak-anak tuh masih kecil-kecil tuh. Mungkin kalau sudah mulai dewasa, udah besar, beda lagi tuh masalahnya. Yang kita pikirkan adalah nanti nih dia nyari mencari nafkah gimana nih, ini gimana. Jadi setiap step perkembangan itu stresornya beda. Goal di sini ada lagi tantangannya, goal di sini ada lagi tantangannya. Maka kita perlu bersikap baik pada diri kita, gitu, bahwa kita sudah berusaha, kita terima kekurangan kelebihan kita gitu ya. Kita juga cari apresiasi, bertanya ya kepada orang-orang yang kita percaya, sahabat, kepada orang tua, kepada suami gitu ya. Kita luangkan waktu untuk ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai sehingga nah ini juga yang kita tanya, jangan orang yang istilahnya nyinyir ya Mas Rudi. Kita tahu bahwa dia adalah orang yang positif, orang yang suportif. Karena kalau kita tanya sama orang yang nyinyir, kitanya bukannya malah malah bersemangat kan, malah jadi nurunkan motivasi kita ya. Jadi kita udah tahu nih supporter kita siapa nih, itu yang kita tanyakan. Datang gitu ke orang-orang yang memberikan support positif ya Mbak, yang malah datang ke orang yang justru menjatuhkan ya Mbak. Iya itu kan ada aja tuh orang yang gitu ya. Jauh-jauh lah sama orang yang kayak gitu. Kalau saya tuh ngasih imbas jelek ya, maksudnya kita positif kita lama berkurang gitu ya. Nah yang ketiga adalah itu tadi, luangkan waktu tadi ya, me time harus ada. Kita punya hobi, nggak salah kok, nggak salah. Kadang ada orang tua ibu yang merasa bersalah, loh Bu Fajri saya kemarin ini, oh nggak apa-apa. Seneng nggak habis melakukan, misalnya habis ketemu teman, seneng nggak habis itu efeknya Pak? Iya sih, saya jadi lebih bahagia, lebih senang. Oh udah oke, it's okay, nggak apa-apa kok. Itu bukan merupakan satu kesalahan ketika Bunda misalnya melakukan hobi ya, jalan bareng teman, nggak apa-apa, boleh kok gitu. Karena dari situlah Bunda dapat energi. Karena ada orang tua yang saya merasa bersalah karena kemarin harusnya gini terus gini, enggak gitu. Bahkan Masya Allah ya, waktu saya masih di Qatar itu, gurunya Dafa itu sampai bilang gini, kamu ya gitu, kamu sekarang saya kasih tugas itu, sampai itu guru yang Masya Allah tuh, Mr. Polit, saya masih ingat ya, orang Scotland. Dia bilang, kamu Mam, dia bilang gitu, sekarang saya kasih tugas. Apa tugasnya? Saya pikir berkenaan dengan Dafa, enggak. Dia bilang sama saya, kamu harus hang out sama temanmu, pergi bersenang-senang. Biarkan untuk masalah PR misalnya gitu ya, kamu nggak usah kamu pikirkan itu, biarkan nanti ada. Jadi di sekolah itu ada ini Mas Rudi, setelah after school gitu, pulang sekolah ada homework club namanya, ekstrakurikuler jadi ekstrakurikuler untuk mengerjakan PR. Udah kamu gak usah khawatir, nanti anak Dafa akan ke situ, saya suruh ke situ, nanti biar guru-guru yang membantu, kamu nggak ada lagi urusan dengan PR. Sana hang out sama temenmu, kamu seneng-seneng deh, supaya dia bilang misalnya wajahnya supaya berseri-seri tuh. Masya Allah tuh sampai segitunya Mas Rudi. Jadi memang kalau udah sistem itu sudah sangat suportif tuh enak. Guru-guru juga nggak akan nyalahin kita kok. Malah nyuruh kita, kamu berkegiatan, kamu ketemu dengan teman, kamu harus punya hobi. Jangan fokus ke anak aja. Betul, karena apa? Kamu juga harus memperhatikan kesehatan mental dirimu sendiri gitu. Masya Allah, itu tuh Mas Rudi. Masya Allah banget perjuangan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ini ya Mbak. Begitu deh Mas. Apalagi dikerjakan dengan ikhlas, itu bernilai ibadah semua ya pasti. Betul. Baik, Mbak Fajri, ini sudah di sesi terakhir. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita hari ini, mungkin ada closing statement atau kesimpulan yang disampaikan ke sahabat iDream terkait pembahasan kita hari ini. Iya, Masya Allah, ayah bunda sekalian semuanya, terutama para ayah bunda yang diamanahkan oleh Allah, anak berkebutuhan khusus ya, tidak perlu berkecil hati, karena tentunya ketika Allah menitipkan anak-anak ini kepada kita ya, berarti Allah tuh tidak salah pilih gitu ya, bahwa kita punya kemampuan, kita punya kesanggupan dalam mengantarkan anak-anak ini untuk ke masa depan yang lebih mandiri ya, yang lebih bahagia gitu. Dan mudah-mudahan Allah juga akan memberikan jalan keluar. Yang perlu kita lakukan hanyalah kita berusaha ya. Kita juga punya kelebihan, kita juga punya kekurangan, dan
apa yang perlu kita lakukan bukan hanya fokus 24 jam ya kepada anak kita ini, kita juga perlu fokus pada kesehatan kita sendiri, termasuk salah satunya adalah kesehatan psikologis atau kesehatan mental kita. Ketika kita dalam kondisi yang tenang, kondisi yang rileks, kondisi bersyukur, kita sabar, maka insya Allah kita juga akan bisa berpikir lebih baik, kita bisa merencanakan lebih baik, kita juga bisa membuat target yang lebih baik untuk anak-anak kita ini, juga keluarga kita, tentunya seutuhnya untuk sama-sama bahagia di masa depan. Gitu, ayah bunda sekalian, juga Mas Rudi. Masya Allah. Terima kasih Bapak Fajri sudah bersama kita hari ini. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi motivasi atau semangat juga buat orang-orang tua di luar sana, sahabat Edream yang mungkin memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Amin, ya bisa bangkit kembali, bisa menerima dan bisa menerima keadaan dan juga bersahabat lagi dengan kondisi yang mereka hadapi sekarang, Bapak Fajri. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kita hari ini dan mendengarkan 1044 AM iDream Radio, atau untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Dan mungkin untuk Anda yang menyaksikan program kita ini melalui channel YouTube iDream Media, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman Anda. Jangan kemana-mana, dan sahabat ini masih ada program dan lainnya akan menemani Anda. Saya Rudi Saputra, mewakili tempat kerja yang bertugas, pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.